Baik, saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat di dalam kitab 1 Petrus, pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-18 mulai. Ya. Ayat yang ke-18 mulai sampai yang ke-22. Saya mengajak kita semua bergantian. 1 Petrus pasal pertama ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Silakan. Oh, nggak ada ya. Makanya kok langsung berhenti. Ayat 19. Silakan saudara yang dilihat di HP-nya boleh ayat 19, 2, 3. Ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 21. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sama-sama ayat 23, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maaf saya hari ini tidak bikin PowerPoint, karena saya diberitahu mendadak karena jam terakhir ini adalah jamnya anak ke GC. Wah, ya. Jadi maafkan saya kalau hari ini nggak bikin PowerPoint. Ya nggak apa-apa, lebih bebas saya. Nah saudara, saya cerita, Petrus menulis suratnya kira-kira kepada siapa? Dia menulis surat kepada jemaat mula-mula yang oleh karena aniaya lalu tersebar di berbagai daerah. Nah, dia menulis surat kepada orang-orang yang mengalami ancaman dari orang-orang yang tidak suka akan kekristenan pada waktu itu. Dan Petrus memberikan sebuah alasan bahwa supaya jemaat yang tersebar dimanapun jangan pernah goyah di dalam iman. Jangan pernah mengalami kekalahan sekalipun ada banyak hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman dalam hidup. Seperti penganiayaan. Saya sedang tidak berkhotbah penganiayaan. Saya masih dalam koridor tentang benih yang ada. Tapi saya memberikan latar belakang dulu supaya saudara tahu. Kira-kira 1 Petrus ini diberikan untuk siapa? Nah, mereka adalah jemaat mula-mula yang ada dalam perantauan. Saya memberitahu saudara-saudara, tempat kita bukan di sini. Kita semua adalah orang perantauan. Katakan amin. Lupa, saya KTP di Bali, Pak. Kenapa Bapak bilang perantauan? Saya bilang warga kita adalah di surga, saudara. KTP kita yang asli itu di surga. Jadi kalau kita ada di muka bumi ini, saudara ada di Denpasar, atau yang datang dari luar kota, datang ibadah di tempat ini, kita semua adalah orang-orang perantauan. Tapi kita memiliki warga kerajaan yang dituliskan oleh Paulus dalam Filipi 3:20. Semua kita adalah warga kerajaan surga. Katakan amin. Nah, lalu dia jelaskan begini. Hei jemaat di perantauan. Hei jemaat KGC pada malam hari ini. Ya, kalian harus tahu bahwa Yesus mati. Nanti hari Jumat kita akan rayakan. Dia mati. Dia membeli dengan harganya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Supaya kalian tahu, ya, untuk apa? Supaya kalian tabah menghadapi hidup ini. Ya, sekalipun kalian semua dalam perantauan, Petrus berkata, ada satu kekuatan ilahi yang memelihara kalian. Ya, di dalam ayat yang ketiga dituliskan, kamu yang dipelihara oleh Tuhan
dengan kekuatan kuasanya, jangan pernah takut dengan kondisi hidup ini. Ya, kenapa? Karena kita ini sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal dan Dia memperhatikan kita sungguh-sungguh. Dan ada satu message yang ingin saya sampaikan buat kita hari ini adalah ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ada dua benih malam hari ini yang kita pelajari. Pertama, benih yang tidak fana. Lalu yang kedua, ada benih yang fana. Pertanyaannya, kira-kira benih yang tidak fana dan benih yang fana itu apa? Nah, saya bahas dulu benih yang tidak fana. Benih yang tidak fana dituliskan dalam Alkitab adalah firman Allah. Ya. Dan benih yang tidak fana itu membawa kita untuk mengalami yang disebut dengan kelahiran baru. Saya tanya, siapa yang sudah lahir baru? Tolong angkat tangan. Dari 500 orang ini enggak sampai 30 yang angkat tangan sudah. Berarti saudara belum bertobat semua. Orang yang sudah bertobat, sudah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh, ya, itu itu adalah kelahiran baru. Kenapa kita masih ragu? Saya tanya, siapa yang sudah lahir baru di tempat ini? Oh, masih ragu saudara. Ya, harusnya anak-anak muda memiliki satu spirit keyakinan yang pasti. Ya. Nah, Petrus bilang, yang membuat kita mengalami kelahiran baru adalah benih yang tidak fana. 3 minggu terakhir saudara sudah dikhotbahi, ada benih yang kecil, ya, biji sesawi, tapi di dalamnya ada potensi yang hebat. Satu benih sesawi, satu biji, kira-kira itu 1/10 cm atau 1 mm. Tapi ketika sudah mencapai titik optimal dalam kehidupannya bisa mencapai 3-4 meter. Berarti ada pengalaman, ada mengalami 100 kali lipat, 1000, berapa ya? 1000 ya? 1000. Lalu ada pohon di Amerika namanya redwood. Benihnya itu sebesar kuku kita, 1 cm lebih sedikit. Tapi redwood itu setelah optimal pertumbuhannya mencapai 90-100 meter. Dan disebut pohon raksasa. Ya. Nah, itulah kekuatan benih yang ditaruh oleh Tuhan dalam kita. Tadi sesi jam 5 sore, saya menyampaikan satu kebenaran. Ya, gereja, kita semua harus menjaga yang namanya benih itu supaya tidak mengalami kematian. Ya, Alkitab berkata begini, waktu penabur benih itu menabur benih, dan sewaktu semua orang sudah tidur, datanglah musuh menabur. Nah, dengar saudara-saudara, setiap kali Tuhan taruh benih lewat firman-Nya dan menjadi sebuah rema dan ayat yang kita baca itu, kita mendapatkan sesuatu, ya Tuhan, ini menjadi bagian dalam kehidupan saya. Saya pegang sampai akhir dan akan menjadi kenyataan. Tapi dalam kenyataannya anak-anak Tuhan tidak menerima apa yang didapatkan itu. Kenapa? Karena setan itu selalu ingin menandingi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, di akhir khotbah itu saya bilang bahwa kita harus tidak boleh tidur secara rohani. Ya, kita harus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sebab jika tidak demikian, saudara, kita tidak tahu strategi setan. Makanya kita harus perang. Hei setan, engkau tidak bisa mengagalkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Katakan amin. Ya. Nah, anak muda, saudara-saudara, saya berkecimpung puluhan tahun dengan anak-anak muda, saudara. Ya, saya pernah melayani satu gereja waktu saya diundang di Malaysia. Ada satu gereja namanya SIB, Sidang Injili Borneo. Retret 5.000, 6.000, saudara-saudara. Ya, mereka penuh antusias. Saya melihat, saya bilang sama gembala saudara Pak Anton, ada revival di tempat ini. Ya, tapi revival itu harus dijaga. Ya, api itu harus menyala, dikatakan dalam Alkitab. Ya, tidak boleh padam. Jadi supaya tidak padam itu harus ada kayu yang ditaruh di dalam kobaran api. Itulah kedagingan kita yang harus ditaruh di dalam persembahan itu. Ya, mezbah,
supaya api itu tetap menyala. Nah, kebangunan rohani, kute ini tempatnya orang datang. Saudara, ketika orang lewat, hei, ada api yang dirasakan. Dan ada perkara-perkara yang ajaib. Orang rasa, hei, ada Tuhan di tempat ini. Ya, satu kali ibadah di Lombok, saya waktu itu dengan Pak Roni mengembalakan di sana. Ya, tiba-tiba waktu itu, hari itu saya khotbah, saudara. Ya, sebelum khotbah ada satu anak. Saya nggak usah sebutkan sukunya. Ya, tiba-tiba dia datang. Selesai khotbah saya tanya, Anda dari mana? Ya, saya dari suku ini. Ya, kok bisa datang di tempat ini? Waktu saya lewat di depan ini, ada suara, masuklah ke gedung itu. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ, saudara. Lalu dia dijamah Tuhan, dia ke gereja minggu berikutnya sampai 1 bulan ketahuan kalau dia ke gereja. Lalu saya bersama Pak Roni di sidang, saudara, di tempat mereka dan disaksikan. Saya nggak usah sebut nama, pasti saudara tahu. Ya, oke, mulai sekarang saya tanya sama kamu ikut kami ya sebagai anak atau ikut Bapak Pendeta ini? Apa jawabnya, saudara? Ya, saya tetap ikut Bapak Pendeta ini. Oke, mulai sekarang kamu tidak boleh tinggal di rumah ini, kamu tidak boleh tidak mendapat warisan yang ada. Ya, sejak itu saudara muncul ide gereja harus membangun rumah diakonia. Dan ternyata betul sampai sekarang rumah diakonia itu ada beberapa di Lombok. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu. Lalu waktu dia mulai dimusuhi, dimarahi seluruh keluarganya, malah mau tidur, saudara, dengar suara, teruskanlah kemuliaan ini. Ya, kenapa? Karena ada Tuhan yang hebat. Nah, saya mau beritahu saudara, benih yang Petrus sampaikan adalah benih yang tidak fana. Benih yang bekerja sampai pada kehidupan yang kekal. Itulah benih firman Tuhan. Jadi, ketika saudara baca Alkitab, itu jangan pernah main-main, saudara. Ya, sudah tahu, kita punya Alkitab yang sekarang, baik Alkitab yang biasa tertulis dengan kertas maupun Alkitab digital lewat HP saudara, itu bisa sampai menjadi Alkitab, itu tidak mudah, saudara. Membutuhkan waktu 1.500 tahun. Baru Alkitab ini terbit yang ditulis lebih dari 40 orang yang diilhami oleh Roh Kudus dan tidak pernah bertemu, tapi begitu dikumpulkan itu saling nyambung, saudara. Dan itu karena Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak anak Tuhan memiliki antusiasme yang tinggi di dalam membaca Alkitab? Coba saya tes ini. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Nggak malu saudara sama gembala saudara, cuman berdua, yang lain. Harusnya, waktu saya pertama kali bertobat, ada sebuah slogan begini. No Bible, apa saya lupa ya? No Bible, no breakfast. Kok lupa saya. Jadi sebelum makan firman, jangan sarapan. Katakan kanan kiri. No Bible, no breakfast. Ngomong kosong. Nggak yakin ya? Ya kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab setiap hari. Padahal itu benih yang tidak fana. Yang Tuhan taruh waktu kita baca Alkitab. Hari ini saya membakar saudara-saudara, menutup berita tentang benih karena minggu depan sudah khotbahnya tidak lagi benih karena membahas tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Dan itu Tuhan taruh. Dia sampai rela mati dan semuanya Petrus memberi penekanan jangan sampai kembali kepada kehidupan yang lama karena dia membayar dengan harganya yang mahal dan memberikan kepada kita semuanya benih yang tidak fana. Halo, ini yang saudara mesti mengerti. Ya, betapa kita harus menghargai firman itu yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Saudara tahu, saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan saintis. Ya, di alam semesta Bima Sakti ini terdiri dari ribuan jutaan planet, saudara. Dan planet itu ternyata harus ada yang menopang. Alkitab berkata begini, Ibrani 1 ayat yang ketiga. Bisa ditampilkan ya? Ibrani 1 ayat yang ketiga.
Oke, mari. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, kalau alam semesta ditopang, firman itu adalah Yesus sendiri. Tapi kita menyanyiakan benih yang tidak fana itu. Mulai hari ini saudara ngomong. Dan itu jangan asal ngomong. Kamu harus baca Alkitab setiap hari. Dan itu harus dengan api yang sungguh-sungguh membacanya. Karena di dalamnya saudara, setiap kali saya baca Alkitab, waktu saya dalam hadirat Tuhan, saya selalu mendapatkan berbagai pewahyuan saudara. Dan pewahyuan itu menguatkan perjalanan kehidupan saya ketika menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Oke, saya nggak panjangkan ini. Sekarang mari kita masuk kepada benih yang kedua. Yang dituliskan oleh Petrus di situ, kalau ada benih yang tidak fana, berarti ada benih yang fana. Nah, benih yang fana ini datang dari setan. Ya, saya baca di dalam terjemahan aslinya, nggak usah dituliskan detail, tapi intinya begini. Benih ini datang dari setan yang sifatnya merusak, tidak bermoral, najis, korup, ya. Semua dosa datang dari benih yang fana ini. Ya, datang dari benih yang fana. Ya. Mari kita menangkap ini. Yang paling kuat saat ini, yang saudara pegang setiap hari di HP saudara, adalah kekuatan media sosial. Ya. Saya kadang-kadang nek sendiri saudara lihat, karena semua media sosial itu intinya hanya banyak menampilkan hal-hal yang berbau pornografi dan seksualitas. Dengar ini saudara. Semua media sosial, apapun, yang terbaru apapun, intinya di dalamnya. Ada bentuk-bentuk, dulu Friendster, macam-macam saudara. Intinya itu supaya lebih dekat, kamu bisa komunikasi, kamu bisa intim lebih lagi dengan dia. Dan intinya mengarah kepada dua hal tadi saudara. Dan itu sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 18, pemuda-pemuda harus tahu bahwa kekuatan kuasa kegelapan, dia akan membawa raja-raja dunia pada pelacur besar itu. Dan dunia akan dikuasai oleh roh najis ini. Nah itulah yang dimaksud dengan benih yang fana saudara. Tapi benih yang fana ini mempengaruhi semua anak-anak Tuhan. Ya, sekarang kalau saudara ditanya begini, maukah puasa saudara? Puasa enggak makan, masih bisa saudara. Cuman pertanyaannya, kira-kira bisa enggak puasa tidak buka media sosial? Halo? Bisa? Ya Pak pendetanya terus yang bilang. Kira-kira bisa enggak puasa media sosial dalam satu hari? Dalam hal ini saya tidak punya iman, saya berdoa mudah-mudahan bisa. Ya, saya kaget saudara. Ketika saya umur 25, saya melayani di kota Frankfurt, Jerman. Ya, nah di situ ada satu anak, kira-kira dia umur 28. Waktu saya habis khotbah, dia bilang sama saya, boleh enggak saya mau bicara? Intinya minta konseling saudara. Oh ya baik. Saudara tahu mukanya itu polos seperti orang tidak berdosa saudara. Dia cerita, tolong doakan saya. Saya pikir doakan apa, kayaknya kayak sakit, kapak kurus gitu. Bukan. Doakan saya dari roh najis, pornografi dan perzinahan. Saya kaget saudara. Mukanya kelihatan tidak berdosa. Dia bilang begini, pada waktu itu saudara, di bawah tahun 90. Saya mempunyai film cabul dan pornografi itu 2 lemari. 2 lemari itu ribuan saudara. Jadi isinya otaknya dia itu adalah cabul.
Maaf ini saudara, di Jerman itu kalau pelacur di Indonesia, saya bukan membahas pelacur, tawar-tawaran gitu ya. Kalau di sana enggak saudara. Orangnya itu sudah dipajang di kaca, tinggal ditarik benangnya itu orangnya sudah telanjang 50 mark. Jadi saudara, anak-anak Indonesia, saya kan melayani anak-anak Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang diutus mantan almarhum Presiden Habibie, mulai dari Hamburg sampai Munchen, saudara. Satu minggu, saya layani mereka. Kalau saya melayani mereka, mereka punya TV. Wah itu bahaya, saudara. Loh Pak, bukankah baik? Ada informasi. Memang baik informasi seperti itu. Tapi itu ada, Pak ya, bukan silabus, saudara. Jadwal TV 1 bulan itu apa sih namanya? Apa namanya itu Pak? Ya pokoknya kayak begitulah. Kurang ajarnya anak Indonesia itu, film-filmnya itu dilingkari supaya nggak lupa. Saudara. Dan film di sana, waduh, tahulah sendiri saudara. Sangat mengerikan dan iblis buat kondisi itu. Menguasai. Ini yang dimaksud dengan benih yang fana. Dan kalau saudara mau jujur, ya anak-anak muda susah untuk melepaskan dari kondisi ini. Mungkin kelihatannya menyembah, ya. Tapi semua medsos itu ceritanya selalu yang begitu, saudara. Kadang-kadang saya menjadi muak. Ya bukan lupa kok nonton ya. Kan kita ada teman juga ngasih komen kayak gini-gini ya nonton. Tapi nggak usah dilihat lah. Tapi intinya seperti itu terus. Kalau kita tidak punya sebuah kekuatan yang menguasai dalam kehidupan kita, kita akan terbawa arus. Dan arus itu ya akan sangat mengerikan. Coba kita buka satu ayat dulu, Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Ibrani 2 ayat yang pertama. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, dengarkan saudara-saudara. Ayat ini ditulis sebagai sebuah peringatan. Kita harus teliti untuk memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang saudara dengar? Khotbah, televisi, radio, saluran YouTube dan sebagainya. Saya yang ngomong sekarang adalah mendengar firman. Ya. Kalau hari ini kita dengar firman, besok firman yang kita dengar itu kekuatannya tinggal 20%. Maksudnya ingatannya. Senin. Hari Selasa tinggal 10%. Hari Rabu sudah enggak ingat sama sekali khotbah apa pendeta hari Minggu kemarin. Kemudian Rabu kita komsel. Ya, dengar khotbah, Kamis tinggal 20%, Jumat tinggal 10%, hari Sabtu 0%. Minggu dengar khotbah lagi. Dan itu berlangsung dari tahun ke tahun. Kita tidak memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena itu saudara, dulu saya tidak mengerti sekolah. Maksud saya begini, bagaimana mendapat nilai yang bagus? Teman-teman saya itu kalau guru menjelaskan, dia tulis di kertas plat gitu, oh begini-begini, saya lihat, apa maksudnya gini? Justru yang guru menerangkan itu pasti akan keluar di ulangan-ulangan. Saya nggak ngerti saudara. Ya, jadi ditulis dan saya mulai ikuti, oh ya ternyata benar. Ya, saudara-saudara, kita ini dengar khotbah. Kalau ditanya, Bapak Gembala, siapa yang ingat, siapa yang mencatat? Sedikit sekali saudara. Padahal Alkitab bilang, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah arus itu tidak bisa kita hindari. Saudara. Arus yang setan berikan untuk dunia ini sangat mengerikan. Dan itulah benih yang fana. Halo, hari ini saya membuka mata rohani saudara. Tuhan kasih benih yang tidak fana.
supaya saudara memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang menopang alam semesta ini supaya tidak tabrakan dan hancur. Yaitu firman Allah, Yesus sendiri. Yang bisa menopang perjalanan kehidupan saudara supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Yaitu kekuatan kuasa firman Tuhan yang bekerja dalam kita. Tapi kenyataannya kita tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab. Ayat yang terakhir. Kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-9. Setelah itu kita masuk dalam perjamuan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Oke, mari kita baca sama-sama. Belum ya. Itu 119. Udah? Oke. Ya, 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dan firman itulah yang menopang kita. Sehingga kita mampu memiliki kehidupan yang bersih. Ya, orang yang baca firman pun kadang-kadang masih jatuh, saudara. Masih jatuh. Ya, lalu dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dan Tuhan mengampuni. Ya, apalagi dengar saudara, yang tidak belajar sungguh-sungguh akan firman. Itu hari-hari jatuh dalam dosa saudara. Ya, malam ini kita ambil sebuah keputusan. Tuhan, saya harus melakukan yang namanya no Bible, no breakfast. Sebab kalau tidak, kehidupan saya tidak ada yang menopang. Ya, bekerjanya kuasa firman itu mempengaruhi pola pikir kita, saudara. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini. Tapi firman Tuhan yang kita baca itu merubah pola pikir, konsep-konsep yang ada yang salah dan lewat firman Tuhan diperbaharui. Ya, nanti saya berdoa supaya pemimpin-pemimpin KGC di tempat ini melanjutkan untuk terus membakar api saudara-saudara sehingga kita dibebaskan dari kekuatan apapun yang menjatuhkan dalam hidup kita.